dihajar di bagian jantung dengan kekuatan menggunakan tenaga dalam bisa langsung. Khusus di angkatan darat tadi yang tadi sudah diperintahkan sama Bapak Kasat Iko Uwais, dia jadi aktor luar negeri contohnya. Ya karena pencak silatnya, Mbak. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus pantang mundur. Maluku Utara luar biasa. Hai, apa kabar Basudan dimanapun Anda berada? Senang sekali saya dengan Serdakot Arvita Ingrid akan membuka podcast kali ini dengan sebuah pantun. Jangan lupa bilang cakepnya ya. Dari Jawa ke negeri Suli, Cakap. membawa oleh-oleh Kris Pusaka. Cakap. Salam silat militer dari lubuk hati, membuka acara podcast dengan penuh sukacita. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, mari kita menyapa Basudara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Nah, kembali lagi dalam podcast Kodam 15 Patimura yang dimana podcast ini bukan hanya berisi tentang berbincang-bincang saja, melainkan menyajikan informasi dan motivasi bagi kita semua dan banyak ilmu dan kisah inspiratif yang bisa digali melalui podcast ini. Nah, di episode kita kali ini tentunya kita telah kedatangan dua narasumber yang sangat istimewa. Yang dimana dua narasumber ini merupakan dua prajurit dari Kodam 15 Patimura. Dua prajurit ini adalah seorang pelatih, salah satu bela diri yang digagas langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yaitu Pancasilat Militer atau yang bisa disebut dengan PSM. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung kita sambut saja narasumber kita, Letda Infantri Hasrudin dan Sertu Poli. Selamat siang pelatih. Selamat siang. Bagaimana keadaannya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Puji Tuhan baik, Mbak. Puji Tuhan baik ya. Nah, di episode kita ini tentunya akan mengupas secara tuntas apa sih itu PSM. Tetapi sebelum kita berbincang lebih dalam lagi, mungkin bisa dijelaskan riwayat singkat hidup kedua pelatih ini dan siapa sih kedua pelatih PSM ini di Kodam 15 Patimura? Baik Mbak Arvita, terima kasih. Ya. Nama saya Hasrudin, pangkat saya Letnan 2 Infantri Hasrudin. Jabatan saya sehari-hari di Jasdam 15 Patimura sebagai PAUR Uji Ketangkasan Jasdam 15 Patimura. Saya lahir di Tolandona atau Buton pada tanggal 6 April 1988. Saat ini saya berstatus K2. Anak saya artinya anak saya dua. Yang pertama itu laki-laki namanya Dirga. Yang kedua perempuan namanya Harumi. Latar belakang militer saya merupakan abiturian PK 17 tahun 2010 dan saya kemarin mendapat kesempatan untuk seleksi secapa pada tahun 2023. Alhamdulillah kami diberi pangkat anugerah yaitu Letnan 2. Untuk latar belakang pendidikan militer saya yang tadi Capa PK 17 2010, Secapa PK tahun 2023. Dan kemudian latar belakang pendidikan umum saya yaitu SMA swasta Lakina Limbo yaitu di Buton. Sana pada tahun saya lulus di SMA itu 2007. Demikian perkenalan singkat saya Mbak Arvita. Terima kasih. Baik, terima kasih pelatih. Untuk pelatih satunya mungkin bisa dijelaskan tentang riwayat singkat kepada Basudara Podcast Patimura. Saya perkenalkan diri saya, nama Sersan 1 Apolinaris Rumahenga, tempat tanggal lahir Seira 18 Juli 1997, jabatan sehari-hari saya Baur bin Kasjas Jasdam 15 Patimura. Pendidikan umum saya sekolah di SMK Negeri 1 Sera, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu KKT. Saya abiturian PK 24 tahun 2017. Pendidikan militer saya pernah melaksanakan pendidikan Dikbajasmil di Bandung, Dikjas pada tahun 2019. Kemudian saya lanjutkan Dik Batimadia Montenering di Pusdikjas juga di Bandung pada tahun 2021. Kemudian saya melaksanakan penataran tersebar
bertempat di Denkaf 5 BLC. Saya berstatus K1, istri Kristabella Carmen Muntalib. Saya mengaruniai satu anak, yaitu Alessa Glaucia Rumahenga. Demikian perkenalkan singkat saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas riwayat singkat hidup yang telah disampaikan. Nah, langsung saja kita memasuki materi kita, yaitu tentang PSM. Nah, saya mau tanya ke pelatih Letnan Hasrudin dulu nih. Ya. Bagaimana sih sejarah awal mula Pancasilat diadopsi secara resmi ke dalam kurikulum pelatihan militer di Indonesia ini? Jadi pemberlakuan Pancasilat militer untuk dikembangkan di seluruh satuan TNI Angkatan Darat ini tertuang dalam surat telegram Bapak Kasat nomor ST-nya yaitu 2340 garing 2020 tanggal 2 September 2020. Pada perkembangannya Bapak Kasat menghendaki Pancasilat dijadikan sebagai bela diri wajib bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Darat. Sehingga dengan demikian agar diterima oleh semua latar belakang bela diri, maka Kasat mengagas pembentukan perguruan Pancasilat militer, yaitu PSM, dengan memadukan berbagai macam perguruan Pancasilat seluruh Indonesia atau IPSI. PSM ini terdapat jurus tertentu untuk dapat digunakan sebagai kategori tanding maupun seni. Jadi PSM memiliki kaidah-kaidah yang berlaku dalam Ikatan Pancasilat Indonesia atau IPSI. Sehingga dengan demikian PSM dapat diikutsertakan dalam kompetisi seperti perguruan Pancasilat lainnya. Demikian, Mbak. Oh, berarti PSM ini ada kategorinya juga ya? Ada kategorinya, Oh, Mbak. baru tahu saya kalau ada kategorinya. Nah, apa yang membedakan Pancasilat militer dengan Pancasilat prestasi olahraga lainnya atau seni yang biasa kita lihat di masyarakat umumnya, pelatih? Baik, Mbak. Saya akan jelaskan perbedaannya. Kalau militer yaitu untuk menunjang tugas pokok TNI Angkatan Darat dan pencapaian prestasi di bidang olahraga untuk kepentingan pribadi maupun satuan khususnya di TNI Angkatan Darat. Kalau Pancasilat prestasi masyarakat umum yaitu dijadikan sebagai pencapaian prestasi di bidang olahraga untuk pribadi dan kebanggaan keluarganya serta pelestarian budaya bangsa, Mbak. Nah, itu perbedaannya antara Pancasilat militer dan prestasi olahraga lainnya nih. Nah, bisa dijelaskan pelatih secara filosofis apakah ada nilai-nilai khusus yang ditekankan kepada prajurit selain sekadar teknik untuk melumpuhkan lawan? Nah, jadi begini, Mbak. PSM ini mengajarkan banyak hal disiplin tinggi, termasuk cinta tanah air dan bangsa. Secara keseluruhan, PSM berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter yang komprehensif, menghasilkan prajurit yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga berintegritas, berdisiplin, dan berjiwa kesatria. Begitu banyak ya filosofi dari PSM ini ya, pelatih. Nah, pelatih, dalam situasi pertempuran modern yang didominasi senjata api, seberapa relevan kemampuan bela diri tangan kosong bagi seorang prajurit? Baik, Mbak. Secara taktis, meskipun pertempuran modern didominasi senjata api nih, kemampuan bela diri tangan kosong PSM tetap sangat relevan dan esensial bagi seorang prajurit. Selain kegunaan praktis, latihan PSM ini memberikan manfaat fundamental yang mentransfer ke semua aspek keprajuritan seperti kesiapan mental dan fisik serta kepercayaan diri masing-masing. Lalu apa saja nih teknik Pancasilat militer yang paling mematikan dan atau paling efektif yang dipelajari di militer ini? Nah, namanya yang mematikan ini kan semua bela diri itu ada. Nah, namun di PSM ini ada namanya mematikan, tapi yang mematikan itu kan kita di TNI ini kita tidak bisa seperti itu. Kita sebagai di PSM ini mengajarkan yaitu dengan mental kita untuk menahan diri. Bela diri itu menahan diri dari nafsu ataupun kita diserang atau dicaci maki atau diganggu sama orang lain, untuk menahan mental kita supaya apa yang mereka ganggu itu
Jangan kita bergerak, dilihat saja mereka udah segan. Itu yang diharapkan. Oke. Ya. Tetapi ada ya teknik yang mematikan di sini. Ada Mbak, teknik yang mematikan itu banyak, sasaran-sasaran fatalnya itu dari organ tubuh manusia itu ada. Contohnya di leher ada, 1 kali tebas bisa melumpuhkan. Bisa Atau melumpuhkan ya? beberapa menit langsung nafasnya. Tapi kalau saya nanti kalau begitu bisa melumpuhkan nggak? Kira-kira Bisa Mbak, yang penting punya tenaga, kekuatan, bisa. bisa langsung lumpuh ya? Ya, langsung dari jantung juga bisa. Dihajar di bagian jantung dengan kekuatan menggunakan tenaga dalam bisa langsung Lumpuh langsung musuhnya itu. langsung off dead. Kalau misalnya musuhnya membawa parang atau gimana sejenisnya begitu gimana? Nah, di situ jangan kita grogi atau gugup. Makanya di situ ada mental tadi, fundamental. Apapun dari serangannya menggunakan senjata tradisional, parang ataupun apa, kita sudah siap. Serangannya dari lawan itu sudah siap. Serangannya apapun mereka menyerang kita bisa menahan. Oke. Atau balas balik begitu serangan. Baiklah. Nah, tadi disinggung soal penggunaan senjata. Bagaimana penggunaan senjata tradisional seperti pisau, sangkur, atau kerambit diintegrasikan ke dalam teknik silat militer? Di pencaksilat militer ini itu senjata tradisional itu banyak digunakan. Bukan cuma pisau, bukan cuma karabit, banyak macam-macamnya. Ada cambuk, ada toya. Toya. Ya banyak macam-macamnya. Itu menggunakan alat itu pada saat di pencaksilat militer ini digunakan untuk pertandingan. Pertandingan di situ ada jurus tunggal, terus kemudian dengan solo kreatif. Maka di situ digunakanlah alat-alat yang tadi digunakan. Alat-alat tradisional tadi. Tradisional tadi ya Mbak. Terus kemudian kalau kita gunakan di pertempuran di luar dengan jarak dekat, maka alat-alat yang tadi yang kita gunakan itu seperti parang, pisau, itu ada teknik-tekniknya. Oh, ada tekniknya semua. Ada ya, tekniknya jadi semua, bukan cuma kita asal pegang terus kemudian kita asal tusuk gitu. asal tusuk. Iya, karena nggak bisa. Itu punya tekniknya. Bagaimana kita parang, bagaimana kita tusuk, bagaimana kita parang dari atas, dari samping, dari bawah juga bisa. Itu punya teknik semua. Nggak asal pegang. Iya. Soalnya di sini ada PSM setiap hari Senin dan Rabu. Tapi kalau untuk gerakan-gerakan yang seperti itu tidak bisa dilatihkan di sini atau bagaimana? Ini punya tahapan, Mbak. Oh, ada tahapannya. Latihan itu punya tahapan. Bertahap, bertingkat. Dan berlanjut. Oh, berlanjut. Ya. Ini sekarang masih latihan tahap pertama. Masih berjalan 3 bulan. Dari Kamis kemarin tuh penataran terpusat di Batu Jajar itu Pusdilat Pasus. Kembali kami tatar 3 bulan. Oh, berarti pelatih kemarin ke Pusdiko Pasus. Ya, Pusdilat Pasus Ya. di Batu Jajar. Itu bulan Februari kemarin 2025. Ya kurang lebih 4 bulan lah di sana kami. Dibina, ditempa di Batu Jajar. Ya sangat luar Semua biasa. teknik-teknik itu diajarkan di sana semua. Semua tekniknya pencaksilat militer diajarkan semua. Dari kaki, tangan, kepala, guling-guling semuanya diajarkan di sana. Sampai kami kembali ke sini, kami menatar asisten pelatih saya ini Sersan Poli Ya. selama 3 bulan di sini. Di mana itu? Di- Penatarannya di Denkaf. Denkaf 5. Di Denkaf. Oke. Ya, Mbak. Nah, apakah perbedaan kurikulum silat antara satuan infanteri biasa dengan satuan pasukan khusus seperti Kopassus, Denjaga atau Paskas? Perbedaannya itu, perbedaan kurikulumnya tuh ada atau tidak? Nggak ada perbedaan, Mbak. Oh, sama semuanya. Ya PSM ini khusus di Angkatan Darat. Khusus di Angkatan Darat, tadi sudah diperintahkan sama Bapak Kasat sehingga dibuatkan buku pedoman atau bujuknis. Kemudian dikumpulkan kami dari segala penjuru seluruh Indonesia TNI Angkatan Darat. Masing-masing Berkumpul di perwakilan. sana. Berkumpulnya di Pusdiklat Pasus, dibina di tempat di sana. Berarti tidak ada perbedaan ya? Tidak ada perbedaan. Semua Semua sama di TNI Angkatan Darat. Kalau Angkatan Laut, Angkatan Udara itu berbeda. berbeda. Angkatan Darat sama. Tapi semua angkatan darat sama. 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 Jurusnya sama, tekniknya sama. Itu kami semuanya dilatihkan di sini semua. Baik. Nah, baik, terima kasih pelatih atas penjelasannya. Nah, sekarang saya mau pindah nih ke pelatih Sersan Poli sebagai pelatih harian PSM di Kodam 15 Patimura. Nah, bisa diceritakan bagaimana sih kerasnya porsi latihan silat di Kodam 15 Patimura ini?
pelaksanaan latihan PSM di Kodam 15 Patimura ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin setelah selesai upacara dan hari Rabu dengan durasi 1 sampai 2 jam. Untuk ujian nanti tentunya akan kita melaksanakan ujian nanti, yang mana ujian nanti tentunya sudah disampaikan kemarin pada bulan Desember kita melaksanakan UKT naik sabuk, yaitu sabuk kuning. Ya, untuk itu karena banyak dinamika yang sangat tinggi akhirnya ditunda untuk materi ujian naik tingkat. Bisa dilaksanakan walaupun kita selesai ini kita disaksikan di video yang nanti ditembakkan di podcast. Secara garis besar meliputi gerakan di tempat dan berjalan, kemudian gerakan itu akan kita laksanakan salam perguruan, kemudian 8 penjuru, kemudian 8 sikap pasang, dilanjutkan dengan jurus PSM 1 dan jurus PSM 2, yaitu mekanisme untuk UKT nanti. Ya, terima kasih Mbak. Untuk menguasai PSM tuh kita tuh harus menguasai apa? Teknik apa begitu, Abang? Untuk PSM itu kita harus menguasai teknik dasar seperti kuda-kuda, posisi kaki stabil, kemudian sikap pasang atau kombinasi sikap menyerang atau bela, kemudian pola langkah atau gerak, dan pukulan, tendangan, lalu dilanjutkan dengan gerakan yang akan kita laksanakan pada saat latihan. Menurut pelatih nih selama melatih di Kodam 15 Patimura nih bagaimana? Susah atau senang, sulit? Ya, jadi karena saya melatih kan saya di depan saya melihat walaupun kita melatih ini bukan prajurit yang semua muda-muda. Walaupun mereka sudah umuran, mereka udah Lanjut usia begitu ya? Mereka sudah lanjut usia, akan tetapi mereka masih berusaha. Mereka masih berusaha dan semangat untuk mengikuti gerakan-gerakan yang mau dibilang kuda-kuda tengah berat, kuda-kuda tengah sedang, kiri depan, kanan depan, ya mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Begitu Mbak. Oke. Nah sebelum kita melanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya ini mungkin kita bisa minum dulu ya buat menenangkan diri ya, gitu. Betul Mbak. Terima kasih. Minum dulu pelatih ya, biar tidak nervous. Ya, terima kasih Mbak waktunya. Bagaimana latihan silat membentuk mentalitas dan psikologi seorang prajurit dalam menghadapi tekanan di lapangan ini? Jadi latihan silat ini kita memainkan peran penting dalam menempa mentalitas dan fisiologi prajurit, menyediakan kerangka kerja walaupun gerakan fisik belaka. Pengaruh ini sangat vital dalam membantu prajurit menghadapi tekanan tinggi Mbak. Walaupun kita di medan operasi, singkatnya lebih berfungsi dalam kita melaksanakan silat sebagai laboratorium tekanan yang aman di mana prajurit mengembangkan ketangguhan mental, kemudian kemampuan kognitif superior dalam krisis dan disiplin diri, kemudian mental yang mutlak diperlukan untuk berhasil di medan operasi Mbak. Baik, terima kasih. Nah saya mau menanyakan nih, selama pelatih menjadi pelatih PSM di Kodam 15 Patimura ini, kan sebentar lagi kita mau naik sabuk kuning, apakah sudah layak nih untuk prajurit di Kodam 15 Patimura untuk naik ke sabuk kuning? Ya baik Mbak, jadi kalau buat saya sudah layak karena kurang lebih 4 bulan kita sudah melaksanakan latihan PSM di Kodam 15 Patimura ini. Ya untuk perorangannya saya sudah yakin bahwa nanti pada saat ujian nanti ya mereka pasti bisa. Karena kita latihan itu berkelompok, tetapi nanti pada saat kita penilaian itu perorangan. Demikian Mbak.
Berarti sudah jelas ya nanti semua prajurit Kodam 15 Pati Murah naik sabuk kuning kan? Puji Tuhan, sudah bisa. Sudah bisa. Nah, saya mau tanya nih, apa perubahan paling drastis yang pernah pelatih lihat dari seorang prajurit yang tadinya lemah menjadi tangguh berkat silat ini? Dalam kapasitas saya sebagai pelatih, perubahan yang paling drastis dan sering terlihat bukanlah sekedar kemampuan fisik bertarung, melainkan transformasi fundamental dalam keberanian, kepercayaan diri dan harga diri prajurit. Walaupun prajurit tua juga akan, namun semangatnya tidak kalah dengan prajurit muda untuk melaksanakan pelatihan PSM, Mbak. Berarti walaupun prajuritnya sudah tua yang sudah lanjut usia tetap semangat ya? Semangatnya luar biasa. Lebih semangat yang prajurit yang sudah tua atau yang masih muda-muda ini selama latihan? Ya, jadi Mbak, saya melihat kalau prajurit tua-tua itu mereka senang sekali tampil ke depan karena mereka punya keyakinan dan mereka pingin untuk Bisa. bisa Mengetahui. dalam melaksanakan PSM. gerakan PSM yang Oke. kami ajarkan, Mbak. Baiklah, super sekali jawabannya dari pelatih kita nih. Nah, satu pertanyaan terakhir nih dari saya. Sebagai pelatih, bagaimana Anda menyeimbangkan antara kewajiban menjaga kerahasiaan teknik militer dengan keinginan untuk melestarikan budaya silat Indonesia ini? Sebagai pelatih, kami menyeimbangkan kedua kewajiban ini dan kami menjaga kerahasiaan teknik tempur militer dan melestarikan warisan budaya silat di Indonesia adalah sebuah tantangan yang memerlukan pendekatan berlapis dan bijaksana di lingkungan militer. Walaupun teknik-teknik tertentu seringkali kita miliki, namun sandi atau istilah internal yang berbeda dari nama tradisional silatnya, walaupun hal membentuk mengaburkan silat asli teknik tersebut, jika didengar oleh pihak luar yang tidak berwenang dengan keberadaan audiens, materi dan tujuan pelatih dapat memastikan bahwa warisan budaya silat terus hidup berkembang di masyarakat, sementara teknik tempur spesialis tetap menjadi aset rahasia negara vital bagi keamanan nasional, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Nah, satu lagi nih. Adakah pengalaman yang berkesan selama menjadi pelatih PSM di Kodam 15 Pati Murah ini? Jadi selama saya melatih PSM di Kodam 15 Pati Murah ini, saya sangat prihatin sekali, Mbak. Ya, kelihatannya kenapa itu pelatih? Ya, karena walaupun saya melatih ini bapak-bapak yang sudah umuran, akan tetapi semangatnya dan jiwa pingin tahunya Luar biasa. luar biasa. Masih membara ya semangat Masih buat membara. mengetahui Betul. Karena gerakannya. karena mereka betul-betul Ingin prajurit yang punya mental. yang luar biasa. Ya, dan buat kami pelatih juga terkesan dalam melatih walaupun awal-awal gerakannya Amburadul begitu, Bang? ya amburadul seperti Mbak Vita juga melihat di tempat. Akan tetapi kami pelatih mengulang-ulang gerakannya, tersebut. maka gerakan yang kami biasa dibilang lues, gerakan yang untuk melenturkan itu, ya mereka bisa dapat melaksanakannya dengan baik karena mereka tekun, Mbak. Kalau seperti saya nih, menurut pelatih gimana? Kalau saya melihat Mbak Vita itu pakai hati, Oh, pakai hati. makanya gerakannya Luwes. luar biasa lues. Makasih pelatih. Nah, baiklah, memang pelatih kita nih bukan kaleng-kaleng ya. Nah, sekarang saya mau menanyakan pertanyaan kepada pelatih Letnan Hasrudin. Di tengah perkembangan teknologi drone dan perang jarak jauh nih, bagaimana Anda melihat masa depan Pancasilat militer 10 atau 20 tahun ke depannya? Kita dihadapi dengan zaman modern sekarang, Mbak ya. Iya, betul. 10 tahun, 20 tahun ke depan itu sangat menurun, Mbak. Karena apa? Kita itu dipengaruhi dengan budaya asing. Sehingga budaya kita, budaya nasional itu, pencak silat itu Terhapuskan begitu. udah terabaikan, bukan terhapuskan, terabaikan. terabaikan. Ya, makanya itu kita di sini dilatih, dididik, dijadikan sebagai pelatih untuk
kembali kesatuan itu untuk menularkan, mengajarkan kepada Prajurit lainnya. prajurit maupun masyarakat masih usia dini, sehingga budaya kita ini tetap terjaga dan dirawat oleh kita sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau bukan kita siapa lagi Iya, ya? Betul siapa itu. lagi yang merawat budaya kita sendiri nih? Di negara asing saja mereka membutuhkan pelatih dari Indonesia untuk melatih ke sana. Contohnya seperti siapa? Iko Uwais. Dia jadi aktor luar negeri contohnya. Ya, karena pencak silatnya, Mbak. Pencak silatnya terkenal dia. Terus kemudian pasangannya itu sama Yan itu ya, sama Iko Uwais. Yan itu terkenal karena silatnya. Di situ. Kenapa tadi dibilang 10 tahun 20 tahun ke depan sangat menurun? Karena itu. Kita itu udah terabaikan pencak silat ini. Tidak ada yang meneruskan begitu ya? Ya, makanya itu pimpinan kita membuat rencana didiklah kami supaya kami kembali menyalurkan jurus-jurus pencak silat itu untuk mendidik anak-anak muda. Apalagi di TNI Angkatan Darat kita ini, yang masih usia muda, yang baru lulus tentara itu diajarkan supaya kedepannya bisa melatih generasi yang selanjutnya seperti itu. Tidak mati budaya kita. Tidak mati di sini saja, Ya, melainkan tidak nanti cukup ada sampai di sini. terus dan terus. Dan terus sampai berkelanjutan. Oke. Baik, terima kasih Mbak itu Mbak. Iya, sama-sama, luar biasa. Nah, untuk generasi muda jangan malu untuk melestarikan budaya kita, khususnya Pancasilat. Oh ya, tadi ada hal yang lupa saya tanyakan nih. Bagaimana upaya Kodam 15 Patimura sendiri dalam menyiapkan pelaksanaan UKT pada bulan Februari yang akan mendatang ini? Untuk penyiapan kami di Kodam 15 Patimura ini sudah terencana Mbak, setelah penataran tersebar kemarin itu. Jumlahnya kami itu dari Maluku kita sendiri sini jumlahnya 72 orang. 72 orang. Ya, tambah dengan Ternate 33 orang. Jadi total semuanya itu 105 orang. Jadi di Maluku sendiri sini 72 orang, Ternate di Maluku Utara sana itu 33 orang. Jadi tersebar kesatuan masing-masing. Ada yang di Kodim, ada di Satuan Tempur, Satbanpur, semuanya terbagi. Dan mereka itu kami didik setelah kembali ke satuan mereka didik lagi di satuan masing-masing, mengajarkan apa yang mereka dapat di penataran tersebar itu mereka sampaikan sampai di Sabuk Merah, tingkatannya Sabuk Merah. Sampai Sabuk Merah ya? Ya, sampai Itu Sabuk kira-kira berapa lama itu? Misalnya dari Sabuk Kuning sampai ke Sabuk Merah. Dari Sabuk Kuning sampai Sabuk Merah itu pertingkatannya kan 3 bulan tuh Mbak. Oh, setiap naik sabuk 3 bulan. 3 bulan ya Mbak. 3 bulan sekali ya? 3 bulan sekali naik tingkat. Oke. Ya. Baik, nah jadi Kodam sendiri sudah menyiapkan segala sesuatu, hanya tinggal menunggu waktu yang pas saja untuk pelaksanaan ujian. Nah, pertanyaan terakhir nih, paling terakhir ini, apa pesan Anda untuk generasi muda yang ingin mendalami Pancasilat, baik untuk jalur prestasi maupun bagi mereka yang bercita-cita ingin masuk ke dunia militer ini? Bagi generasi muda, apalagi prajurit TNI Angkatan Darat ya, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Karena banyak event-event yang akan diadakan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional. Sudah banyak pengalaman yang sudah keluar di internasional itu di SEA Games mereka mendapatkan medali emas karena dengan ketekunan latihannya itu. Begitu, Berarti Mbak. PSM ini sudah masuk ke SEA Games juga? Sudah masuk di SEA Games Mbak. Wow, hebat ya. Dan untuk bagi adik-adik yang bercita-cita menjadi TNI contohnya. Nah, pesan kami apapun perguruan perguruan pencasilatnya nggak jadi masalah. Bukan cuma PSM, ada Semua perguruan ya? perguruan pencasilat itu sudah satu ikatan, yaitu IPSI. IPSI. Ya, Ikatan Pencasilat Indonesia. Udah diikatkan di situ. Makanya kami PSM ini udah masuk di IPSI. Udah di bawah naungan IPSI. Oh. Jadi adik-adik kita yang ingin bercita-cita menjadi TNI, silakan aja. Apapun di situ perguruannya. Di situ ada tapak suci, silakan.
Terus kemudian Merpati Putih silakan, nggak jadi masalah. Apapun nanti besoknya udah besar mau masuk PSM, kami siap melatih. Kami Oh, siap. Iya, siap. Siap melatih Ya dengan karena jiwa dan raga ya. dengan jiwa raganya, karena di bidang olahraga itu di prestasi banyak contohnya, Mbak. Sekarang ada beberapa yang sudah mendapat prestasi itu, yaitu tingkatannya mereka sudah medali emas. Jadi dari pimpinan kita itu ataupun presiden, dia bisa memberikan suatu reward untuk yang berprestasi ini. Contohnya seperti Letnan 2 Rizky, angkat Ya. besi dia, juara 1 emas. Diberikan ke FPLB 2 tingkat, bukan 1 tingkat. Dari Letnan 2 jadi kapten. Ya itu rewardnya dari pimpinan kita. Apalagi masyarakat, untuk kita sendiri sangat antusias untuk mengikuti PSM. Iya. Terima kasih, Mbak. Terima Itu. kasih. Wah, mantap sekali 2 pelatih PSM Kodam 15 Patimura ini yang sangat gagah-gagah ini. Nah, terima kasih atas waktunya, sungguh sangat menginspirasi dan memberikan informasi bagi kita semua dan bagi pemirsa Patimura Podcast yang ada di rumah juga. Nah, selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit jajaran Kodam 15 Patimura. Jangan lupa like, subscribe, dan follow akun YouTube Medsos Kodam 15 Patimura, serta jangan lupa saksikan episode-episode yang akan mendatang. Nah, sebelum saya tutup nih, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada Basudara Patimura di luar sana nih, mungkin dari pelatih. Baik, terima kasih. Bagi basudara semua di Patimura, jangan jadikan silat untuk melukai orang lain. Tetapi jadikan silat ini untuk melindungi orang lain. Tidak semua pertandingan itu bisa dimenangkan, tetapi di setiap pertandingan itu ada pengalaman. Dari pelatih kita satunya. Jadikan pencak silat militer ini sebagai dasar dalam menjalankan tugas dimanapun prajurit Patimura ini berada. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, terima kasih atas closing statement yang telah diberikan. Saya dengan Serdakot, Arvita Ingrid, dan narasumber kami. Saya Letnan 2 Infanteri Hasrudin. Saya Sersan 1 Apolinaris Rumahenga. Pamit undur diri. Lawamena haulala. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara, luar biasa. Salam perguruan. Bersedia, mulai. Delapan penjuru. Bersedia, mulai. Delapan sikap pasang. Bersedia, mulai. Jurus PSM 1. Bersedia, mulai.
Jurus PSM 2. Bersedia, mulai. Yes.